Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari jurnal yang saya pilih yang berjudul Studi Potensi Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Pekon Tuguratu, Kecamatan Suah, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang ditulis oleh Diah Indriana, Dwi Joko Winarno, dan Humaydi dalam Jurnal Rekayasa volume 19 nomor 3 Desember 2015. Dosen pengampu hidrologi antara lain yang pertama, Dr. Insinyur Slamet Budiono MSI, yang kedua, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI, yang ketiga, Dr. Hajah Baina Sari Dewi S.Hud MP, dan yang terakhir, Mahya Kartikasani S.Hud MSc. Saya sebagai reviewer, perkenalkan, nama saya Fitria Tantri Pinanggi, NPM 2014151012, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. PPT ini terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Pendahuluan. Tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dihasilkan dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir air untuk selanjutnya diubah menjadi listrik. Pertumbuhan kebutuhan energi listrik tentunya terkait dengan membaiknya kondisi perekonomian, pertambahan jumlah penduduk, dan peningkatan pembangunan yang menambah jumlah pelanggan listrik di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan yang jauh dari jaringan listrik, dapat memanfaatkan potensi energi setempat untuk membangkitkan listrik, diantaranya adalah tenaga air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, biasa disebut mikrohidro, adalah suatu pembangkit listrik kecil yang menggunakan tenaga air dengan kapasitas tidak lebih dari 100 kW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau head dan debit air. Namun, dalam perencanaan PLTMH di Kecamatan Suah terkendala dengan stasiun hidrometri yang belum dimiliki Daswai Sekanda ataupun di Daswai Semaka. Sehingga data debit sungai dalam waktu yang panjang baik di Daswai Sekanda maupun di Daswai Semaka yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak ada. Terpaksa debit sungai diperkirakan berdasarkan debit pada sungai lain, tetapi mempunyai karakteristik yang sama. Perlu dilakukan regionalisasi antara Daswai Semaka dengan Daswai Besai untuk mendapatkan nilai debit dari Daswai Sekanda di Kecamatan Suah. Untuk itu perlu dilakukan analisis hidrologi dan hidrolika yang mencakup pengukuran debit dan analisis aliran rendah atau low flow dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Daswai Sekanda mempunyai potensi untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro berdasarkan regionalisasi Daswai Semaka dengan Daswai Besai. 2. Metode penelitian. 2.1 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sungai Wai Sekanda, anak Sungai Wai Semaka, Pekon Tuguratu, Kecamatan Suah, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. 2.2 Data penelitian. Ada dua data penelitian, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari data luas penampang di Sungai Wai Sekanda, data kecepatan aliran di Sungai Wai Sekanda pada Pekon Tuguratu, Kecamatan Suah, dan yang terakhir yaitu data beda tinggi dari bendung ke rumah kincir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peta sungai yang berasal dari hasil generate dari SRTM dengan menggunakan program Global Mapper, data hujan real time di Pekon Tuguratu dari bulan September 2012 hingga September 2014, data debit jam-jaman pada outlet Bendungan Wai Besai dari tahun 2004 hingga 2014, data luasan das berasal dari sistem informasi geografis untuk mencari luas Daswai Semaka
das Weibesai, dan das Weissekanda. 2.3 alat. Alat-alat yang digunakan yaitu patok, tali, meteran, current meter, alat ukur hujan tipe tipping bucket, dan yang terakhir water pass. Sedangkan metode penelitian yaitu yang pertama pengumpulan data primer dan sekunder, kedua perhitungan debit terukur dengan menggunakan mean area method, yang ketiga penyelidikan keakuratan metode regionalisasi, yang keempat perhitungan debit dengan FDC di das Weibesai, yang kelima kalibrasi debit metode FDC dan pengecekan debit terukur, dan yang terakhir perhitungan daya listrik. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Analisis data spasial. Analisis data spasial meliputi das Weissemaka, Weibesai, dan Weiskanda. Pekerjaan ini meliputi pembentukan aliran sungai dan batas daerah aliran sungai dari data primer dan data sekunder yang sudah didapat. Dari hasil pembentukan data spasial dengan menggunakan program ARCGIS, das Weissemaka mempunyai aliran sepanjang 517 km dengan panjang sungai utama 77 km serta luas daerah aliran sungai 731,783 km persegi. Das Weibesai mempunyai aliran sungai sepanjang 140 km dengan panjang sungai utama 34 km serta luas daerah aliran sungai 415,393 km persegi. Dari hasil pembentukan data spasial dengan menggunakan program ARCGIS, das Weissekanda mempunyai aliran sungai sepanjang 1,206 km, luas daerah aliran sungai 1,48 km persegi. 3.2 Regionalisasi das. Metode regionalisasi digunakan karena keterbatasan data hidrologi yang ada di das Weissemaka yang kurang lengkap, sehingga digunakan data hidrologi das Weibesai sebagai pembandingnya. Das Weibesai digunakan dalam metode regionalisasi ini karena letak geografis das Weibesai berdekatan dengan das Weissemaka, dapat dilihat di gambar 4. Selain itu juga dapat diperkirakan dengan curah hujan yang ada di Kecamatan Suah di das Weissemaka. Jika terjadi hujan besar merata di sungai di Suah, maka akan terjadi kenaikan debit sungai di Weibesai. Hal ini dapat terlihat di gambar 5. 3.3 Perhitungan debit rancangan menggunakan metode FDC. FDC dibuat berdasarkan data debit yang tercatat pada waduk PLTA Weibesai selama 11 tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Tabel hasil perhitungan FDC untuk masing-masing tahun dapat dilihat pada tabel 1. Dari FDC, dari data debit Weibesai dapat dibuat FDC untuk sungai Weissemaka dan Weissekanda dengan membandingkan luas das Weibesai dengan luas das Weissemaka dan Weiskanda. Contoh perhitungan nilai debit Weissemaka dengan probabilitas 80%. Q 80% Weissemaka sama dengan Q 80% Weibesai dikali A das Weissemaka per A das Weibesai. 3.4 Perhitungan debit sungai Weiskanda. Dari hasil pengukuran langsung di lokasi penelitian, didapat nilai kecepatan aliran air dan tinggi muka air sungai dengan menggunakan current meter pada bulan September 2014. Data hasil pengukuran tersebut dapat dihitung nilai debit sungai dengan mean area method. Hasil perhitungan debit terukur dapat dilihat pada tabel 2. Dari hasil perhitungan debit terukur di atas, menghasilkan nilai debit 0,0314 meter kubik per sekon untuk sungai Weiskanda. 3.5 Perbandingan debit metode FDC dengan debit terukur. Untuk analisis debit andalan dengan nilai FDC debit probabilitas 80% adalah 0,0312 meter kubik per sekon. Sedangkan nilai debit terukur di lokasi PLTMH didapat 0,0314 meter kubik per sekon. Dari hasil nilai debit di atas dapat diketahui besarnya nilai debit cukup rasional karena selisih nilai
debitnya kecil atau tidak terlalu jauh. 3.6 Perhitungan daya listrik. Diketahui Q 50% yaitu 0,0592 meter kubik per sekon, N total yaitu 60%, dan H 7,89 meter yang merupakan hasil dari pengukuran di lokasi. Perhitungan daya listrik PLTMH di Sungai Waiskanda yaitu P sama dengan 1 kali 9,8 kali 0,0592 dikali 7,89 kali 0,6 sehingga didapatkan P sama dengan 2,7479 kW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan daya listrik di Sungai Waiskanda menghasilkan daya listrik kurang dari 100 kW yang mempunyai potensi untuk dibangun PLTMH. 4. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu pertama, metode regionalisasi dapat digunakan untuk melakukan perkiraan debit Waisemaka dan Waisekanda karena karakteristik hidrologi das tersebut hampir sama dengan das Waibesai. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik hubungan antara curah hujan real-time di Suwoh dengan debit jam-jaman di das Waibesai yang telah dibuat menunjukkan jika terjadi hujan di Suwoh, maka akan ada kenaikan debit di das Waibesai. Selain itu juga, dari hasil pembentukan das Waisemaka dan Waibesai, terlihat bahwa das Waisemaka letaknya berdekatan dengan das Waibesai. Yang kedua, perhitungan debit andalan dengan menggunakan metode FDC di das Waibesai dengan menggunakan probabilitas 80% sebesar 8,7458 meter kubik per sekon dan debit andalan Q 80% untuk Waisemaka 15,4055 meter kubik per sekon dan Waisekanda 0,0312 meter kubik per sekon. Yang ketiga, perhitungan debit menggunakan metode FDC hasilnya tidak berbeda jauh dengan perhitungan debit terukur. Hal ini membuktikan bahwa metode FDC dapat digunakan untuk perhitungan debit dalam penelitian ini dan hasil perhitungannya pun hampir akurat antara Q 80% metode FDC dengan hasil 0,0312 meter kubik per sekon. Sedangkan debit terukur di lapangan di Sungai Waisekanda dengan hasil 0,0314 meter kubik per sekon. Dan yang terakhir yaitu hasil perhitungan daya listrik pada Sungai Waisekanda dengan Q 50% dan efisiensi 60% didapat daya listrik 2,7479 kW. Menggunakan efisiensi 90% didapat daya listrik 4,1219 kW. Sehingga dapat diperkirakan bahwa daya listrik yang dapat terbangkitkan di Sungai Waisekanda berkisar antara 2,7479 kW sampai dengan 4,1219 kW. Oleh karena itu, Sungai Waisekanda mempunyai potensi untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.